Jadi baik, selamat malam Bapak. Nama saya Agustina Abu, NIM 17030300049. Kelas A, saya semester 7, program studi sosiologi. Jadi baik, di sini saya akan membuat video minimal 10 menit terkait dengan buku kelas kode kontrol bagian orientasi Ibu untuk komunikasi. Dalam bab pertama membahas tentang perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Yang pertama itu adalah metode. Metode adalah suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama tujuannya dicapai secara tersusun atau secara sistematis, yang pada umumnya dilakukan sebagai kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara antara ibu yang mencakup pertanyaan terbuka maupun tertutup tentang bermain dan mainan. Sebuah jadwal tertutup terkait dengan berbagai penggunaan mainan disiapkan diantaranya dalam rangkaian pertanyaan terbuka, yaitu menyangkut aspek permainan dan main. Yang kedua adalah analisis metode sistematis. Penerapan indeks kelas sosial mengungkapkan bahwa pada umumnya ibu dikategorikan dalam kelas sosial dengan cara sebagai berikut, di mana ibu disiapkan untuk mengelompokkan kelas sosial secara koefisien koordinasi kendala dalam menghitung atau mengukur di setiap kantor dari konsensus dalam pengelompokannya yang pada umumnya terkait dengan bagaimana pernyataan individu yang bernasib di setiap pengelompokan, baik dilihat dari posisi peningkatan rata-rata maupun mereka yang dihitungnya. Kemudian pada akhirnya untuk mengelompokkan kelas sosial tersebut dapat diklasifikasikan sebagaimana semua itu memiliki hubungan antar variabel indeks dan indeks dalam komunikasi. Bab kedua adalah perbedaan kelas sosial dalam merelevasi bahasa untuk sosialisasi. Yang pertama, kita lihat tentang respon populasi, distribusi atau tanggapan dari seluruh skala yang menunjukkan bahwa pola distribusi pada umumnya sangat berbeda. Di antaranya kita lihat dari pernyataan orang dalam keterampilannya. Tanggapan untuk mengelompokkan pada titik-titik sulit dari skala, sebagaimana tanggapan tersebut merupakan pernyataan orang, sedangkan distribusi normal dengan operasi yang tidak terlalu sulit dilihat dari titik tengah, sebagaimana tanggapan atas pernyataan keterampilan, di mana akan membuat suatu perbandingan yang lebih kuat tentang tanggapan atau lebih banyak jumlah dalam setiap kelas sosial yang pada umumnya dapat dibandingkan dengan jawaban atas jumlah yang cukup mudah maupun jumlah yang cukup mudah. Yang berikut, tanggapan individu atas pernyataan. Pada setiap analisis berikut, kita akan memeriksa bahwa individu dalam setiap kelas sosial bagaimana
setiap orang menyiapkan pernyataan. Hal ini kita lihat dari rasio tanggapan, baik itu mudah maupun sulit. Sekali lagi, di sini saya menekankan bahwa ibu di dalam kelas menekankan bahwa pekerjaan telah diberalihkan ke kesulitan. Dilihat dari hal ini, maka poin skala menganggap bahwa pernyataan orang tersebut hal ini merupakan salah satu dari pernyataan orang itu. Yang berikut, analisis variasi. Hal ini kita lihat daripada ibu dari kelas pekerjaan yang pada umumnya dia selalu memberikan penekanan yang lebih besar secara signifikan pada kesulitan dalam menanggapi pernyataan. Mereka yang mengajar merupakan tugas mereka sehari-hari. Bab yang ketiga adalah kekhususan kontekstual kebijaksanaan dalam kognitif sosialisasi dengan pekerjaan khusus pada bahasa. Yang pertama itu adalah kita lihat dari komunikasi ibu. Jadwal pertama dirancang untuk mengetahui seberapa sering seorang ibu itu berbicara dengan orang lain dengan menggunakan alasan-alasan tertentu. Hal ini akan memberikan skala 3 poin, yaitu saya hampir tidak pernah menemukan diri saya saat saya berbicara. Yang kedua adalah komentar. Hal ini kita lihat bahwa ketika seseorang mempertimbangkan orientasinya, berarti ia akan memberikan komentar menurut dirinya bahwa apa yang dia bicarakan itu merupakan sesuatu hal yang ada di pikirannya, dan itu merupakan pikiran yang harus dia ungkapkan atau dia harus kasih keluar sesuai dengan apa yang dia lihat atau sesuai dengan keadaan yang dia tahu atau maksudnya apa atau berdasarkan fakta yang dia lihat. Bab keempat tentang kelas sosial, kelompok nominal dan referensi. Yang pertama adalah kelompok nominal. Kelompok nominal sebagaimana didefinisikan dalam skala dan tata bahasa yang kemudian beroperasi sebagai subjek dan perlengkapan dalam keluasan. Yang berikut adalah bab kelima adalah perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Yang pertama itu adalah subjek. Subjek kita lihat dari total sampel yang dikumpulkan oleh unit peneliti atau oleh orang-orang yang sudah meneliti tentang bagaimana anak yang sudah berusia anak yang masih usianya sangat kecil, ia berpikir bahwa itu sangat berbeda dengan orang yang sudah berumur dewasa. Itu dia melihat bahwa anak yang kecil itu sangat. Sedangkan bab yang berikut adalah tentang diskriminasi preseptual dan verbal, penggunaan kode rumit yang terbatas. Yang pertama itu adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa umumnya dimulai dari tiga sekolah, yaitu yang pertama kelompok sekolah, yang kedua diberikan oleh intervensi, sedangkan sekolah ketiga hanya digunakan sebelum dan sesudah pengukuran. Yang kedua adalah subjek. Anak laki-laki telah digunakan sebagai eksperimen. Hal ini kita lihat dalam mengevaluasi program bahasa yang mengurangi sejauh mana individu tertentu dieksploitasi untuk dibandingkan seperti dengan anak perempuan atau dibandingkan dengan anak perempuan.
Sedangkan yang berikut adalah prosedur. Dalam 12 urutan, prestasi gambar yang dipilih secara umum dapat digunakan oleh setiap orang atau setiap anak. Jadi baik, ini adalah video saya. Terima kasih Bapak dan selamat malam.